إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik jamaah pengajian tamasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas persetujuan antara saya dan Mas Rizal, Mas Afaq, itu supaya menyampaikan apa yang saya sampaikan di Meranggen, ya, di Al-Azhar hari apa ya? Hari apa Mas itu? Hari Jumat. Ya, jadi baru saja. Sehingga gampangane ngono puter kaset. Gampangane gitu. Punter kaset ya moco sisan. Pikirku mau ki nggak pakai begini, ya serak pakai nggak apa-apa, serang aku gitu ya. Puter kaset kan usapal, asli ini kan gitu ya. Ya, saya ingin menjelaskan sistem kalender Masehi. Itu bersumber pada paganisme. Paganis itu agama penyembah berhala. Ya umpamanya nama Januari itu bulan pertama, Januarius mensis. Nah, ini berasal dari nama dewa Janus, putra ketiga dari dewa Zeus. Ia adalah dewa matahari, penjaga kerajaan ayahnya, berwajah dua, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Selanjutnya dimaknai waktu sekarang, waktu masa lalu, dan waktu yang akan datang. Di mana dia duduk itu menjadi waktu sekarang, menghadap ke sana menjadi waktu yang akan datang, menghadap ke belakang menjadi waktu yang masa lalu. Itu nanti ada maknanya. Nah, itu gambarannya. Kalau tadi gambarannya serem demikian ini sama juga dengan dewa Janus ini. Nah, yang sekarang ini lebih dinyatakan seperti ini, berwajah dua. Yang satu bagus sekali, masih muda, yang tua menakutkan dan jenggotnya seperti itu. Ya. Yang satu nyegang kunci surga, tapi yang satu adalah senjata agar setan tidak masuk ke singgasana kerajaan Tuhan Bapaknya yang bersemayam di puncak Gunung Olympus. Begitu ya. Februari itu berasal dari nama dewa Februs. Berasal dari nama dewa Februs, anak kedua dari dewa Zeus. Ia merupakan dewa penyucian, bulan upacara untuk menyucikan jiwa. Dewa lagi Maret. Bulan Maret berasal dari nama dewa Mars, dewa perang, putra pertama dari dewa Zeus. Pada tahun 450 sebelum Masehi, oleh Julius Caesar dijadikan bulan ketiga. Jadi kalau anak pertama tetapi dijadikan bulan ketiga. Anak yang ketiga dilukir menjadi bulan pertama karena yang menduduki posisi dewa matahari adalah Janus. Itu. Ya. Yang semula adalah bulan pertama dalam kalender Gregorius. Ya. Dewa Mars adalah dewa perang. April berasal dari nama Dewi Aprilis. Aphrodite, Apru, Dewi Cinta, artinya membuka.
yang maksudnya musim bunga karena kelopak bunga membuka. Ini tak tutup dhewe iki, aslinya ora tutupan ya seperti itu. Sing ngrungokke cah cilik-cilik ya piye. Tapi biar memberikan pengertian bahwa agama sana itu seperti itu. Dan itu kita pakai oleh umat Islam semuanya. Mei berasal dari Dewa Maya. Ia adalah dewi kesuburan. Jadi nek wis merekah kaya sing gambar mau, bar kuwi ya terus hamil, subur. Dewi kesuburan. Ya, pengaruhnya sampai sekarang, sampai di sini. Jadi ke Asia Belakang kemudian ke India. Setelah India itu sampai ke Jawa. Yaitu dalam bentuk dekah desa mensucikan menghormati Dewi Sri. Itu adalah Dewi kesuburan. Lalu sing neng pinggir laut terus melu muncul lagi istilah sedekah laut. Gitu. Aslinya adalah itu. Tapi karena menerima lokalisasi di Jawa, sehingga sedekah laut untuk pantai utara itu kepada Dewi siapa? Dewi Nawangsih. Kalau laut selatan kepada Ratu Roro Kidul. Bukan gitu. Bulan Juni berasal dewa nama Dewi Juno. Ini adalah istri dewa Jupiter. Jadi 6 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ini adalah berpusat dari agama Romawi kuno. Nama para dewa. Nah, sementara Islam agamanya kan tauhid. Tidak punya nama dewa sama sekali. Tetapi kita memakainya begitu akrab tanpa merasa salah, tanpa merasa dosa. Kan gitu ini persoalannya. Iya. Juli berasal dari nama Kaisar Julius Caesar. Semula sebagai bulan kelima atau Quintilis. Tapi menjadi bulan ketujuh. Semula bulan kelima, nanti bulan ketujuh. Agustus berasal dari bahasa Portugis Augusto atau Kaisar Romawi Octavianus Augustus. 8 tetapi menjadi bulan keberapa? September ini berasal dari kata septem berarti 7. Tetapi menjadi bulan 9. Oktober berasal dari Latin octo, bulan ke-8 ya. Tetapi menjadi 10. November berasal dari kata novem yang berarti 9, tetapi menjadi 11. Desember berasal dari kata Desem yang berarti bulan ke-10, tetapi menjadi 12. Jadi kalau kita pikir lebih jauh ya, 6 bulan pertama itu adalah berasal dari agama penyembah berhala. Kemudian Juli dan Agustus adalah kultus individu yang sangat berlebihan pada Kaisar Julius, Kaisar dan Octavianus Agustus. Yang ketiga adalah kekacauan pikiran, irasional. Iya, 7 sama dengan 9, 8 sama dengan 10, 9 sama dengan 11, 10 sama dengan 12. Ini 9 sama dengan 11 ya, atau 10 sama dengan 12. Ini nanti kalau di operasionalkan di dalam ilmu matematika runtuh ini. 10 sama dengan 12. Sekarang dibuat dalam ilmu hitung pengalian, pembagian, pengurangan, penambahan. Kita praktekkan 10 ditambah 10 berapa? Jawabnya 20. Salah. 10 ditambah 10 itu 24. Ya wis, manut lah, manut.
Sesoknya 10 ditambah 10 berapa? 24, salah. Lo berapa? 22. Jadi 10 ditambah 10 itu bisa 20, bisa 22, bisa 24. Matematika runtuh. Kalau matematika runtuh, semua ilmu teknik runtuh. Karena itu kalau mau menjadi pinter, orang harus meninggalkan doktrin agama, termasuk kalender. Neng kayak ngene iki kan blas ra mutu iki. Tapi itulah berlaku secara internasional, termasuk umat Islam memakainya. Saya belum pernah melihat kalender umat Islam itu angkane itu Sya'ban, tulisannya gede, terus tanggal 1 Sya'ban itu gede ngono. Rene. Terus yang cilik kuwi Januari, Februari, tidak ada. Itu di mana-mana salah gitu. Artinya kita itu tanpa merasa salah, tanpa merasa dosa itu pakainya ya kuwi. Nah, gitu ya. Nah, dalam Desember ini lahirlah dewa matahari yaitu dewa Janus. Itu lahir bulan Desember. Nah, kalau kita lihat sejarah agama kuno, ya, saya itu pernah mengajar ya di Usuluddin itu agama Yunani kuno, Romawi kuno, Iran kuno, Mesir kuno, India, yaitu Hinduisme, Buddhisme, kemudian Kristologi modern, wis pokoke tak ulang kabeh kuwi. Iya. Itu dewa-dewa matahari itu yo lahir iki iso 25 Desember kabeh. Dewa Maitra, agama versi kuno, itu Dewa Mitra lahirnya 25 Desember. Dewa Ra di Mesir 25 Desember. Dewa Bol di Mesir 25 Desember. Dewa Molok di Mesir 25 Desember. Dewa Set di Mesir, di Yunani 25 Desember. Pasangan dewa Isis Osiris di Mesir 25 Desember. Di Jepang Izanagi no Mikoto 25 Desember. Jadi angka 25 Desember itu adalah prestisius bagi agama-agama kuno. Nah, itu dipakai oleh Nasoro itu tahun 300-an setelah Yesusnya wafat. Di situ ada hari Natal pertama itu pada tahun 300 Masehi. Persis seperti umat Islam peringatan Maulid Nabi 336 sesudah Rasulullah wafat. Ceritanya ngono kuwi. Tetapi bagaimanapun di dalam Islam itu peringatan Maulid Nabi kan ya seperti itu ya. Bagi kita kan tidak ada sakralitasnya. Ya boleh kata ya boleh, ya seperti Milad Muhammadiyah juga boleh. Tapi kan isinya itu tidak ada tahayulnya, tidak ada khurafatnya, tidak ada bid'ahnya, tidak ada syiriknya. Kalau di dalam memperingati Maulid Nabi itu ada tahayulnya, ada khurafatnya, ya mesti syirik, bukan gitu. Nah, apresiasi itu memang dua macam itu. Fakta kalender ini asalnya dari Yunani, Romawi, lalu diadop oleh Nasoro setelah 300 tahun Masehi. Kemudian ketika terjadi penjajahan oleh orang-orang Eropa ke seluruh benua Amerika, Australia, Asia, dan Afrika, terjadilah semboyan 3G, 3G, Glory, God, Gospel. Glory jadase lenggek-lenggek reso apa-apa jikuk kekayaane emase. Bar kuwi terus ditambani gospel. Kon lagu-lagu masuk gereja. Mulai itu. Nah, kemudian termasuk kalender ini diberlakukan. Sehingga kita memakainya sudah tidak terasa. Ya. Selanjutnya tanggal ini diadopsi menjadi lahirnya Yesus ya. Ketika anak ketiga Dewa Yesus dinobatkan menjadi dewa matahari. Nah, hari Natal tadi sudah saya katakan. Ya. Nah, kesimpulannya begini.
dalam tinjauan akidah Islam, nama-nama bulan dalam sistem kalender Masehi penuh dengan paganisme. Kemusyrikan karena melibatkan berbagai nama macam dewa yang disembah atau diibadahi oleh orang-orang Eropa, Yunani, Romawi, Portugis, Belanda, Spanyol. Tentu tidak merusak akidah ya Islamiyah selagi kita dudukan sebagai budaya. Ya wis piye meneh ya kita kapan arep duwe hajat Januari, boleh enggak? Ya boleh. Lah tanggal piro? Tanggal 15. Jadi kowe duwe hajat tanggal 15 Januari, boleh enggak? Itu boleh. Ya. Selagi didudukan sebagai budaya, sudah ada desakralisasi. Iya. Seperti orang keluarga muda tinggal di perumahan, duwe anak siji wedok pertama lahir bulan April, dijenengke sapa? Aprilia, lu kan ngono ya. Aprilia mau Dewa Cinta. Gambarnya udah memang Afrodit itu dewa Bahenol, Dewi Bahenol di dalam Yunani. Makanya bercinta dengan Mars, bercinta dengan Apollo, bercinta dengan dewa Merkuri. Ya, karena ketiganya adalah dewa perang semua. Gambarannya di sekti ngono tuh itu Afrodit. Itu unsur paganismenya. Terus duwe anak lanang lahir jeneng bulan Agustus, terus jenengke Agus kan gitu ya. Duwe anak wedok lahir bulan Oktober disebut-sebutnya Oktaviani atau Oktosapa kan gitu ya. Iya. Loh padahal di dalam Islam itu nama juga ada syariahnya. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'i abaikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Janjane kan ngono kuwi. Sesungguhnya besok kamu itu di hari kiamat akan diundang, dipanggil menggunakan nama leluhurmu. Dipanggil nama dengan leluhurmu. Fa ahsinu asma'akum, karena itu perbaikilah namamu. Loh di situ itu ya. Nah ini jarang diungkapkan oleh para ustadz kita. Sehingga ada keluarga di anak lanang terus jenenge Wisnu. Pamane ngono ya. Itu kan nama suci agama Hindu. Jenenge Brahma. Anak wedok jenenge metu Aprilia. Jenenge Yuli kan gitu itu. Dan ketoke ning telinga keren kan gitu ta. Lah padahal Islam itu punya syariah tentang nama. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi, saya simpulkan begini ya. Nama yang paling indah kata Nabi itu Abdullah, itu laki-laki. Ranking kedua Abdurrahman. Ranking ketiga Abdurrahim. Ranking keempat Muhammad. Ranking kelima Ahmad. Ranking keenam nama Nabi Rasul yang 25. Ranking ketujuh nama para nabi. Nabi dalam banyak tafsir disebutkan antara 124 sampai 125 ribu. Sing dudu Rasul kan gitu. Sapa antarane sing paling adaan Immanuel, Samuel, SKL, kan gitu tuh. Iya. Tetapi di sini karena kurang taunya, nek ada anak kok namanya Samuel, tapi mesti wong Nasrani, kan gitu. Umat Islam rada nganggo. Padahal lebih berhak umat Islam menggunakan nama Immanuel itu daripada mereka. Kenapa? Para nabi di dalam Islam itu semuanya suci, tidak ngumbar nafsu seksual. Tapi nabi di sana semuanya begitu. Maka kalau sampai sekarang itu akhirnya bahwa pastor sampai gemes di sana itu ada kasus sekian tahun itu 250 pencabulan terhadap anak.
Karena sejak nabi-nabinya juga begitu. Sampean mungkin saya kurang percaya ya. Saya pernah beli ke Gramedia itu Rahasia Seks Para Pastor. Resmi nih, bukunya tebel. Nah, di dalam Islam semua nabi itu adalah suci. Kemudian ranking keberapa tadi? 8 ya mungkin ya. Ke-9 itu nama para malaikat. Mikail, malah orang-orang barat Michael. Tulisannya Mikail karo Michael kan podo. Cuma beda mocone kan? Loh kan itu. Iya. Loh kan gitu loh. Zakaria, Zeki, Jack. Neng Jawa dadi Joko. Loh kan gitu ya. Loh kan sama itu. Jack gitu toh. Zaki ya. Jackie. Lalu neng Jawa dadi Joko. Itu masih lumayan, bukan gitu ya. Nah, ini tadi catatan bahwa umat Islam tidak menggunakan nama itu. Immanuel, SKL, Yusak, Yesaya, tidak menggunakan nama itu. Padahal lebih berhak, bukan gitu. Lalu setelah nama para malaikat, level ke-10 itu baru nama lokal. Tetapi yang mempunyai pengertian positif moralis. Itu nama lokal. Itu sudah level ke-9. Ya. Umpamane nama Suwarno. Begitu ya. Warno kan ules, rupa, tampang, subaik orang yang tampangnya bagus, jenenge Suwarno. Tapi orang kan sekarang kan seragel nganggo kuwi. Iya toh. Gitu. Ya. Lalu kolaborasi antara nama lokal dan nama Arab. Gitu. Ahmad Sopo, Muhammad Soeharto. Lo kan gitu tuh. Muhammad ranking keempat, Subaik harta kekayaan. Orang yang kekayaannya itu dikumpulkan secara baik, halalan thayyiban, dan itu terpuji di dunia. Muhammad kan terpuji di langit dan di dunia. Itu maknanya Muhammad Soeharto. Dulu itu saya ketika menjelaskan begini entah di mana begitu, terus aku panen minta nama, nah, gitu ya, lewat HP begitu. Terus sekarang ini kok enggak, kan gitu ya. Sekarang ini enggak. Akhirnya pindah yang Aprilia, pengusaha ngono kuwi mau kan gitu ya. Di perumahan-perumahan begitu, wes saiki wis ora panen. Aku dulu itu yang pertama itu panen, pesen nama ya demikian itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi baru nama saja sudah seperti itu. Makanya yang namanya kultur Arab itu nama itu genealogi itu sampai itu. Imam Ghazali itu kan bin siapa gitu. Mesti Ahmad, Muhammad. Karena itu nanti dipanggil menggunakan nama itu. Dipanggil dulu nanti kan satu persatu dah. Di akhir surat An-Naba itu. Itu la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Lu kan gitu. Panggil pertama Wisnu, wah ngono ki. Wah. Agak jenenge tok ki lha iki kok wis malakate wis wah iki wis curiga ini. Nah gitu. Tapi nek Ahmad siapa? Lah itu jelas pengikut Muhammad iki. Aprilia, kacau banget ini mesti pagani semua kuno ini. Lo kan gitu, ini baru nama. Lo nek putri lah, putri itu ya orang-orang Arab, istrinya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Nah, nama-nama yang itu tinggal ditakniskan. Umpamane ya, Muhammadun. Itu terus ditakniskan, diperempuankan jadi Muhammadah kan. Lalu pengaruh bahasa Indonesia masuk Muhammadah, Ahmadah. Upamane siapa lagi?
Tinggal taknis kan sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Ya. Fatimah. Lu kan jadi keren juga lo kan itu lo. Lu jadi keren. Ya tadi saya memberikan contoh tadi dari Zaki, lalu Jack, lalu Jaki, lalu Joko. Ini nama Arab itu sebetulnya kan gitu. Nah, ini Arab tetapi ini level 9. Karena bukan nama nabi, bukan nama rasul, bukan nama nabi rasul, bukan nama malaikat, tapi nama lokal yang mempunyai makna positif moralis. Bukan gitu, level 9. Nah, karena itulah saya ketika pas membaca hadis ini terus jenengku tak leh dhewe ora saya nganggo jeneng. Terus ditambah Muhammad Danusiri. Saya memperkenalkan di mana-mana itu. Mas Arief itu dulu ngerti aku pertama kali sudah M Danusiri begitu sudah begitu. Tapi nama aslinya Danusiri. Karena apa? Saya nanti diundang itu tut'auna yaumal qiyamati bi asma'i abaikum. Lah bapak kita itu leluhur kita itu ya ke sana. Sanad kita itu kan sampai Nabi Muhammad. Itu termasuk. Nah, itu contohnya ya. Ya. Jadi tidak merusak. Lah yang merusak itu kalau begini. Nah, ritual tahun baru. Unsur pokok ritual tahun baru adalah tiup trompet. Nah, ini kan unsur Yahudi. Yahudi itu ketika mengundang untuk ibadah kan trompetnya kan pakai trompet kerbau ya. Nah, terus digawe trompet ya mirip gitu ya. Bukan gitu. Ya trompet. Tabuh lonceng itu kan unsur Nasoro. Ketika mengundang jamaah itu kan pakai lonceng. Doa keselamatan unsur Yunani. Imame doa untuk acara di Yunani dulu siapa? Dewa Janus. Jadi Dewa Janus itu dibayangkan segini itu ya, itu kayak pos satpam itu loh. Pos satpam itu kan menghadap ke alam terbuka, tapi kan juga ke gedung utama. Nah, posisi satpam itu digambarkan waktu sekarang dia duduk. Nah, gitu. Nah, imam doa adalah Dewa Janus. Permohonannya kepada Raja para dewa yang menguasai jagat semesta, yang bersemayam di puncak gunung Olympus, namanya Dewa Zeus. Itu unsur Yunaninya. Kemudian kembang api adalah unsur Majusi. Sen Avesta, yaitu agama Zindik atau agama Iran kuno. Dewa penyembah bulan. Dewa penyembah bulan. Juga dewa penyembah matahari. Satu di antara sekte itu menyatakan bahwa penguasa jagat itu adalah burung falcon. Burung falcon itu mempunyai dua mata kembar. Dua mata itu adalah bulan dan matahari. Itulah yang disembah, itulah yang dimintai berkah. Ketika malam, tanggal-tanggal muda bagaimana? Tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Dibuatlah perapian yang sangat tinggi. Disitulah untuk memujanya pada bulan-bulan peteng. Bulan tidak nampak, matahari tidak nampak. Nah, ketika Iran itu dikuasai oleh Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab, nah, tempat dewa perapian itu orang Arab menyebutnya Manaroh, tempat perapian. Lalu tempat perapian itu diubah, dua anu apinya dibuang, terus diganti untuk panggilan azan. Pakai corong sehingga terdengar luas. Manaroh lalu diubah fungsinya, bangunannya tidak dirusak, diubah fungsinya menjadi tempat panggilan azan. Oh gitu.
Kata manarah masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi menara. Masuk ning Pucang Gading dadi menara. Loh kan itu. Itu aslinya. Ketika Jepang berhasil menciptakan toa, wonge ora munggah meneh. Karek towane sing ning kono. Adane wis ning ngisor. Nah, sehingga pola adzan di bawah itu ya macam-macam. Isih ana sing hayya 'alal shalah madhep ngalor, gitu. Hayya 'alal falah madhep ngidul kan gitu. Isih mubang-mubeng begitu itu. Padahal horene iki wis madhep ngetan kulon gitu. Ya kudune kan wis ora, lah gitu loh. Kan masih ada itu ya seperti itu kan gitu. Wong wis ora munggah kok. Adzane wis nang kene kan gitu. Nah, demikian ini boleh, artinya menggunakan manarah itu difungsikan alih fungsi ini boleh. Sehingga kita pun juga akhirnya dengan cara terpaksa, lama-lama tidak terpaksa, ya nyebut Januari, Februari, Maret boleh. Ning sing ora entuk ketika ini, ikut ini loh. Nah, ketika jam 00 nanti, trompet muni, lonceng muni, lalu ada doanya demikian ini, itu artinya ini tasyabuh. Jika ketiga unsur ini masuk menjadi satu, inilah ritual agama-agama kuno. Yahudi, Romawi, Yunani, kemudian tadi mana? Iran kuno atau Majusi dan Nasoro. Nah ini maneman kalau anak-anak kita yang muslim itu ngikut upacara demikian ini di tempat-tempat yang diselenggarakan perayaan demikian ini. Pertama mungkin sholat, mangkate di atas jam 1 sebelum asar. Wis mungkin sholat asar nih kok. Ora ono ceritane sholat maghrib ning alun-alun. Sholat isya ya ora. Mulih jam 3 bengi teko omah karek keselip. Ora mungkin subuhan. Jadi sudah melakukan upacara syirkiyah sekaligus ninggalke sholat. Loh kan wis ngeri banget to kuwi. Nah, untuk itulah ya bagaimana agar anak-anak kita itu tidak menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalau kalender Hijriah itu bagaimana? Kalender Hijriah itu latar belakangnya persoalan praktis, yaitu Khalifah Umar bin Khattab itu mengganti gubernur di Mesir yang tadinya Amr bin As terus diganti Abu Musa al-Asy'ari. Lah surate penggantian atau surat-surat yang lain kuwi ora ana taune. Ketika ora ana taune ini, mana surat yang berlaku surut, mana surat yang paling baru, mana surat penghentian, mana surat pengangkatan kan tidak jelas karena ora ana taune. Akhirnya mengeluh, lapor ke pusat, lalu Khalifah mengajak para sahabat senior untuk bersidang. Banyak usulan, ada yang diusulkan ketika Nabi Muhammad lahir, ada usulan ketika ayat pertama turun, ada usulan peristiwa Hijriyah. Yang disetujui adalah usul Ali, yaitu peristiwa Hijriyah. Apa maknanya penyetujuan Hijriyah itu? Di situ tidak ada kultus individu. Jadi rano tanggal Hijriyah kok 1 Muhammad, ngono rano, 2 Abu Bakar enggak. Kalau itu ada, itu sangat kemungkinan perlakuan kepada sebagaimana perlakuan kepada Julius Kaisar atau Octavianus Augustus. Islam sepi dari itu maknanya. Nah, kemudian nama-nama bulan ini 1 Muharram, artinya yang dimuliakan. Pengertiannya yang dimuliakan sudah berlaku sejak zaman makuno. Ibrahim ora entuk perang. Bukan gitu tuh Muharram itu.
Ya, sampai awal Islam ya, tapi ketika Islam sudah di Madinah, Muharram itu menjadi yang dimuliakan menjadi hilang. Karena apa? Peristiwa ini. Turun surat At-Taubah ayat 36. Di situ ada potongan waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan sebagaimana mereka secara keseluruhan memerangi kamu. Ini terjadi di bulan Ramadan. Lah pemenang wae diperangi. Kan yo bales, itu terjadi di bulan Muharram. Artinya pemuliaan bulan Muharram wis ganti perang. Wong sing jenenge perang yo tebas-tebasan pakai pedang. Contoh ya. Meskipun itu dijelaskan arba'atun hurum. Sofar artinya kosong. Karena pada bulan itu semua orang laki-laki keluar berperang atau mencari nafkah, sehingga laki-laki kosong. Kan tidak berpangkal pada teologi, pada akidah kan? Keadaan alam kan? Keadaan tradisi. Rabiul Awal berasal dari kata Robi, menetap. 1 bulan berniaga pulang, menetap. Perang pulang, menetap. Rabiul Akhir menetap kaum laki-laki untuk yang terakhir atau penghabisan. Istirahatnya wis cukup. Neng terus ditambah Jumadil Awal berasal dari kata Jumadi, artinya kering, statis, stagnan. Jumadi. Jamadat itu anaknya adalah mineral ciptaan Tuhan yang tidak berkesadaran. Contohnya batu. Batu itu tidak berkesadaran. Diselehke ya seneng kono wae ora pengin ngombe kopi, ora pengin ya sedengene mineral. Itu jamad. Lalu nama Jumadi itu menjadi sangat jumud, sangat statis, mulane kering. Lah wong Jawa ora ngerti karepe, akhirnya duwe anak dijenengke Jumadi. Nek ngerti asline ya ora kena kuwi. Jumadi kuwi nek bahasa Pusanggading sing ekstrim apa jenenge emosi ndablek Jumadi. Dikapak-kapake meneng wae. Bukan itu loh. Tapi karena nggak tahu ya sudahlah. Nah, nanti penjenengan kalau punya putra lagi, ya Mas Afak ya, aja jenenge Jumadi, mana lanang jenenge Jumadi ya gitu. Ya mbiyen sing wis kliwat tersebut. Nah, Jumadil Akhir iki tambah kemarau entek-entekan, artinya kering-keringnya ini. Gitu. Nah, Rajab artinya mulia. Sejak bangsa Arab kuno tempo melarang untuk berperang. Jadi Muharram karo Rajab itu dilarang untuk berperang. Kan hanya Roma kan? Sya'ban artinya berkelompok. Orang-orang Arab pada bulan ini lazimnya berkelompok mencari nafkah. Antara Syria, Yaman, transitnya di Mekah. Karena banyak. Ramadan artinya panas terik. Kalau di Jawa ya mongso songo gitu ya. Panas terik. Syawal bahagia. Setelah terik mulai turun hujan, bahagia. Nah, bahagia menjadi ketika ayat Al-Qur'an turun di tanggal 11 Ramadan, lalu diperintahkan berpuasa Ramadan sehingga Ramadan disebut bulan suci. Kalau dalam teks Arabnya adalah Syahrun Mubarak, bulan yang diberkati. Nah, ini kalau di Indonesia khas ini adalah bulan yang paling membahagiakan. Ya rada kecewa mbiyen karena pandemi. Dzulqa'dah berasal dari kata dzul pemilik dan qa'dah duduk. Bulan ini merupakan waktu istirahat bagi kaum laki-laki Arab dahulu. Mereka menikmatinya dengan duduk-duduk di rumah. Bar panen.
Ning desa bar panen itu wah santene pol. Oh iya. Dzulhijjah artinya menunaikan haji. Jadi ibadah haji sudah sejak zaman Nabi Ibrahim sudah berlaku. Jadi makna asal bulan-bulan dalam Islam sudah terlalu sejak zaman kuno. Bukan karena ajaran agama. Hanya kebetulan peristiwa-peristiwa agama bertepatan pada bulan tertentu di 4 bulan itu. Ini sifatnya hanya natural. 4 bulan suci yang secara praktis merupakan larangan perang disucikan, tidak lagi ada larangan perang karena kaum kufar memerangi kaum muslimin. Pada bulan itu juga umat Islam segera menangkis serangan itu. Nah, lalu posisi tahun baru Hijriah bagaimana? Tahun baru Hijriah secara teologis, akidah tidak memiliki keistimewaan. Secara akidah, tidak perlu ada ibadah khusus menyambut hari ini. Kalau dikatakan suci, semua bulan sama sucinya. Islam menganut waktu adalah suci dan digunakan sumpah oleh Allah. Ada walaili, lalu wal fajri, lalu wadduha, lalu wan nahari, lalu wal asri. Sumpah semua. Iya, kan gitu loh. Karena waktu itu suci, maka Islam tidak mengajarkan horoskop, tidak mengajarkan sistem petung, numerologi dan zodiak. Apakah bahasa Arab atau bahasa Jawa? Abjadun hawazun itu yang. Tapi juga Rejab Poso Sawal Paing Perwage tidak. Kalau dalam tahun baru Hijriah saja tidak ada keistimewaan teologis, apalagi tahun baru non-muslim. Nah ini. Jadi kalau umat Islam ikut-ikutan hingar-bingar 1 Januari itu sebenarnya keterlaluan. Susahnya mereka tidak mau tahu. Ya maklum mau ora salat we ora apa-apa perasaan itu jadi repot itu seperti ini. Nah, tahun baru Hijriah secara akidah tidak ada istimewanya apa-apa. Jadi kalau ada ritual doa awal tahun, akhir tahun itu baik enggak? Ya baik, tetapi jangan sampai menjadi kewajiban. Jangan sampai menjadi klaim kebenaran. Nek ora melu dudu ahlu sunnah, itu jadi bid'ah itu. Ya. Karena di dalam kajian saya doa awal tahun akhir tahun itu tidak berasal dari tuntunan Rasulullah, tetapi karya ulama. Sementara Islam sendiri itu punya tuntunan doa setiap hilal baru tanggal 1. Ya. Jadi umat Islam itu dituntut setiap tanggal 1 itu dituntun supaya berkeadaan sesuai redaksi doa itu dalam 1 bulan yang akan datang. Bagaimana? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami wassalamah rabbi wa rabbukallah. Bukan gitu. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam hilal yang baru ini dalam keadaan aman, tetap iman, Islam, selamat. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Bukan gitu. Allahumma ahillahu alaina bil imani wal islami wassalamah hilalu rusdin wa khairin. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam tanggal 1 ini dalam keadaan aman, iman,
Islam, bulan hilal yang membawa petunjuk dan kebaikan. Persoalannya nek tanggal 1 duk ndonga ngene iki ora. Urung enek. Lah kuwi lho sing marahi ngregeke ngono kuwi. Dadi sing karangane wong di tokoe nganti ngono ana bancane ana kopine ana apane sing tuntunane Rasulullah blas dilalekke. Wah aku anggere ngecek nang ndi ngene iki urung tau ngono gregeten aku kan. Iya. Udahlah di mana sak Jawa Tengah lah. Di mana saya ngaji pas kesempatan nyinggung iki ya belum tahu ngono. Iya. Padahal itu banyak loh riwayatnya di Imam Tirmidzi ya di Abu Dawud ya di Ahmad itu banyak riwayat doa-doanya demikian itu. Jadi kuwi ganti sunah Nabi dipendem ganti sunah sing ghairu Nabi. Oh kuwi engko ancamane luar biasa. Itu contohnya demikian itu. Jadi ya tolonglah nanti setiap tanggal 1 ki meh tanggal 1 lho ya. Itu dituntun lah setelah sholat maghrib atau berjamaah nek agak posisi tarbiyah ya jamaah nek urung apal dhewe-dhewe tapi nanti kalau sudah mentradisi itu ya dhewe-dhewe tidak apa-apa gitu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami wassalamah. Kalau belum mungkin nanti tak kirim ya Mas Afak ya. Sesuk tanggal 1 dipraktekke doa supaya 1 bulan tetap iman Islam itu penting loh. Tetap iman Islam dalam 1 bulan yang akan datang itu nek nganti doa ini makbul. Kan gitu. Ya, demikian. Apakah ada dialog atau tidak? Insya Allah sudah isya ini ya. Sudah. Apakah ada pertanyaan? Monggo silakan. Telat sithik ora apa-apa ya. Silakan. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu jamaah, adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan mumpung ada Pak Danusiri di sini. Silakan Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi, tadi belum masuk. File dari materi ini mungkin bisa disampaikan ke panitia yang nanti ada guru yang tertarik ingin menyampaikan kepada anak-anak kita katakan Nanti SD sampai SMA mungkin anak-anak perlu juga paham mungkin. Kalau kita hanya saja kadang-kadang lupa nanti. kalau ada flash disk bisa salin sekarang. Kalau tidak ada ya nanti lewat Mas apa aja yang ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa kita padahal mayoritas umat Islam di Indonesia. Kalau tidak salah itu ada sejarah yang nyata pada saat masa penjajahan itu yang juga kata-kata akad berarti hari Minggu ini juga. Padahal yang dari Senin sampai ke Sabtu itu kan berbau bahasa Arab, tapi akadnya itu berubah jadi Minggu gitu. Dan kita sendiri juga kadang-kadang latah ke Minggu. Kemudian pertanyaan saya, apakah umat Islam mungkin kalau sekarang mungkin ada channel yang ke arah ke sana mungkin ke BPP atau ke MUI yang sebagai itu, apakah tidak ada yang disampaikan saja, apakah tidak ada istilahnya Upaya. budaya ini kok malah muncul padahal kita mayoritas malah tidak apalagi juga mungkin dari Muhammadiyah sendiri mengawali seperti penggunaan hijrah yang karena tanggal di Muhammadiyah juga kalendernya saya ya juga Januari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berlaku di kita itu bener ning ora di manage. Itu kalau salah ning di manage. Itu sing salah di manage itu akan memenangkan.
aturan. Bukan gitu. Apalagi kalau sekarang ini disebut namanya era post-trust, era kebohongan. Jadi kebohongan itu disampaikan sekali ya bohong, ning sampaikan berkali-kali ora dadi bohong. Nah, itu terjadi pada tahun 1964-an. Jadi dari eksternal ya, itu dicetak kalender sebanyak-banyaknya, Ahad diganti dengan Minggu itu dan dibagikan gratis. Itu tahun 1964. Jadi saya masih ingat. Ya. Satu. Kedua, yang akhirnya menguasai PN Balai Pustaka, pengembangan bahasa Indonesia. Semula itu kamus bahasa Indonesia itu tulisan Hasan Sadili. 2/3 kosakata bahasa Indonesia itu adalah dari bahasa Arab. Lalu tahun-tahun 70-an itu mulai ada perubahan EYJ, itu tidak ada ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang akhirnya menjadi pengembang bahasa di PN Balai Pustaka. Sehingga kata-kata Arab itu diganti semua. Kata ilmu ganti sains. Kan gitu kan? Itu contoh ya. Banyak. Itu dari unsur eksternal. Dari internal kita sendiri, semua organisasi keagamaan tidak ada strategi menentang itu. Malah katut. Latat ba'una sunana man qablakum sibron bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhradabit la dakhaltumuh. Kamu itu akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu, sekilan boko sekilan sak jengkal gitu nganti belusuk neng tiang neng layang biawak, kamu pasti mengikutinya. Lalu mereka bertanya, Yahuda wan Nasara, apakah itu Yahudi Nasara? Qala, jawabnya faman, lah sapa meneh? Begitu. Jawabnya Kanjeng Nabi, faman. Ngono kan karo emosi to. Lah sapa meneh nek ra kuwi? Tidak ada strategi, malah melu. Yang kedua, yang jawaban kepiro ki mau ketiga ya. Ini yang paling mendasar. Umat Islam di Indonesia ini kalau dikatakan dalam memeluk agama Islam itu baru setengah. Masuknya itu baru setengah. Jadi orang itu masuk agama Islam itu harus seperti itu loh, pintu yang utama itu loh. Itu dinamakan pintu kupu tarung. Jadi ada dua daun pintu gitu, satu kanan lagi ini. Nah seperti itu yang terbuka kan baru satu. Nah satu kan masih tertutup. Itulah umat Islam itu masuk Islam itu seperti itu. Jadi yang dibuka hanya pintu syahadat. Neng pintu qoroah itu sih tertutup. Padahal begitu turun ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca. Nah, Indonesia kan paling rendah literasi itu. Rendah. Jadi saya itu ngati apa banget sekali mendengar dari ceramah almarhum almarhumillah Profesor Yusuf Suyono. Itu kemampuan baca orang Indonesia itu gitu loh. Nek Jepang itu per orang per hari 150 halaman. Korea Selatan per orang per hari 147 halaman. Orang Singapura per orang per hari 136 halaman. Orang Pakistan, Afghanistan per orang per hari 109 halaman. Orang Indonesia piro? 0,9.
Dari situ lalu saya mempunyai teori tak puasarke di mana-mana itu. Bangsa yang paling jaya adalah bangsa yang paling kuat membaca, akan menguasai dunia. Semakin banyak membaca, semakin menguasai dunia. Semakin tidak membaca, bodoh lunga-lunga kaya kebo. Terbukti kan? Panjenengan jumeneng ning arep dalan kono, nggawa checklist lewat kendaraan sing produk Jepang. Pasti salah oleh checklist itu. Sing liwat karo sing nyatet ki akeh sing liwat. Lho salah ngono. Ngoten. Heeh. Ning sing gaweane Indonesia, subuh teko subuh ora sida nyentrang. Itu apa artinya? Kita dikuasai Jepang. Bukan gitu? Cina kerja. Isoe kerja adalah berasal dari ilmu dan itu ilmu teknik. Saiki umpamane Cina itu mengimbargo ke Indonesia mulai jarum pentul sampai HP Indonesia itu biadab. Wis ora iso gawe apa-apa. Isoe mung rakit. Ya kan gitu. Jadi jauh terbelakang. Jarene umat Islam terbesar di dunia. Itulah kemampuan baca hanya 0,9. Oh, sehingga Mendikbud itu literasi. Apa hasilnya? Setelah waduh masih jauh lagi. Hanya nomor 2 dari belakang. Nah, mungsuhe ngendi? Afrika. Nigeria. Paling ngisor dhuwure Indonesia. Jadi kita yang punya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Pintunya saya tertutup. Kedua, di dalam Al-Qur'an itu yang namanya kalam istifham, bentuk kalimat tanya itu hampir ya 1200-an di dalam Al-Qur'an itu. Sing jenenge bertanya membutuhkan jawaban. Untuk bisa jawab punya konsep, punya ilmu. Untuk punya konsep, untuk punya ilmu, kuncinya membaca. Membaca yang tertulis maupun membaca gejala alam. Jadi yang sempurna memeluk agama Islam itu 2 pintu harus dibuka. 1 pintu syahadat, 2 pintu membaca. Kalau membaca pasti punya sesuatu. Kalau bahasa dulu saya mengajar Mas Rizal itu punya konsep. Dalam bahasa agama asma wa 'allama Adamal asma. Asma dari kata isim sama dengan konsep. Nama, cangkir. Loh, ini kan konsep ini. Contohnya gitu. Nah, padahal dalam Islam itu Allah mengajarkan tentang nama. Berarti konsep. Engko nek konsep iso digathukke dadi teori. Teori gathukke dadi ilmu. Iki lho janjane. Umat Islam umumnya ora. Jadi pencetus ilmu itu kudune wong Islam semua yang punya kitab Quran begini ini. 1200 kalam istifham, kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Yang sudah menjadi kata ilmu itu sampai 854 ayat. Itu tentang kata ilmu. Nah, bagaimana kita mengapresiasi Al-Qur'an? Diwaca, dilakoke, diwaca. Ning ndi tahfidz, kaya jamur mandeg ning tahfidz. Saya kalau diundang untuk pas khataman ya pergi Sekayu di mana itu tolong terjemahan sisan sejak awal. Gitu. Dadi mung ora diapalke. Saya pas pengajian Ramadan di Jakarta oleh PP Muhammadiyah yang kebetulan itu yang terima Pak Dadang Hamad. Itu menjelaskan ketika Rasulullah memperoleh wahyu surat Ali Imran ayat 191.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat itu diterima oleh Nabi. Nabi tidak naik ke langit, tapi tetap dibagi, tapi diterima paling berat. Sampai Nabi itu ya jenenge suami istri, bengi glenak-gleni, ya wis gampangan wis merayu kuwi. Si istri menyatakan bahagia. Tiba-tiba ayat ki medhu. Nah, terus Nabi, Aisyah, bagaimana kalau aku itu mau sholat begitu? Aku juga senang kalau Nabi itu sholat. Kuwi nek wong biasa ya ora mungkin ya sholat ya terus ke rencanane kan gitu. Ning Nabi ya berat ya tetap akhirnya tinggal sholat. Begitu sholat selesai itu berteriak Nabi, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang hanya membaca dan tidak memikirkan apa yang ada di dalamnya. Begitu Pak. Esok subuh jamaah bar kuwi terus menghadap jamaah setelah salam itu nek mau disampaikan itu begitu. Orang madhep mojo rono kae madhepnya ya ke jamaah full ning nek ana disampaikan nek ora ya ora. Lah itu juga berteriak wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang hanya membaca dan tidak memikirkan apa yang ada di dalamnya. Celaka apa ora ki? Iya tuh. Akhirnya jadi bulan-bulanan orang yang dalam tanda petik kita sebut kafir. Celaka. Kita tidak mengingkari kok ganjarannya sak huruf dilipatkan 10 ya. Bismillah itu berarti sudah 190. Iya, ganjaran kan di sana. Tapi kita butuh hidup di dunia ini juga eksis. Bukan gitu. Tapi apa kenyataannya? Lu akeh ngerayake prei bodoh ditunda. Lho ya ta ora wis ra iso apa-apa wi. Iya, itu gambarannya kita itu enggak punya apa-apa. Karena apa? Tadi Quran diwaca sak jam katam. Ya begitu. Ora itu ganjaran di sana. Tetapi sing jenenge ganjaran kuwi mau meskipun beribu-ribu gunung Uhud nek musyrik melintas silam. Betul kan? Oh kan itu loh. Itu loh maknane mailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Ning nek diwaca ya dipikirke, ditadaburke, dilakoni tenan kan bahagia dunia akhirat. Jadi kira-kira begitu nggih. Jadi jawab aku rada jero niki nggih. Ya, iya. Jadi intine ya supaya rajin membaca. Lawange dibuka. Lawang syahadat karo lawang kemampuan membaca. Kira-kira begitu nggih. Sudah ngisae sudah lewat jauh nggih. Kita akhiri nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.